episode kelima podcast LPK Hari ini. Hari ini spesial banget karena aku ditemanin oleh salah satu sensei di LPK Hari ini. Namanya Aisyah Sensei. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, Aisyah Sensei, jika suka onegaishimasu. Hai. Perkenalkan, aku Aisyah Khairunisa Ismet. Di sini sebagai salah satu guru di Harenohi yang megang kelas di bagian program Gijin Koku. Asik, program Gijin Koku ya. Oke, Aisyah Sensei, sebetulnya di LPK Harenohi kira-kira udah berapa lama nih kerjanya sekarang? Untuk saat ini kebetulan aku masuk ke bulan ketiga ya. Bulan ketiga ya. Bulan ketiga. Oke, gimana tuh rasanya ngajar di kelas Gijin Koku? Apakah ada perbedaan nih dengan kayak ngajar di kelas Tokute Gino gitu, ngelihat sensei-sensei lain yang ngajar di kelas Tokute Gino? Oke, pertanyaan sangat bagus. Apakah ada perbedaan ya? Menurutku jelas ada perbedaan. Perbedaannya tuh cukup jelas ya. Nah, mungkin dari teknik cara mengajar maupun sebenarnya target dari mengajar itu sendiri juga beda. Kayak misalkan Tokute Gino targetnya itu apa, Gijin Koku targetnya itu apa. Jadi pendekatannya itu beda dan balik lagi cara anak belajar kan pasti beda-beda. Ya. Jadi karakter anak juga beda-beda. Jadi cara penyampaian atau cara kita pendekatan ke anak-anaknya juga beda. Jadi kalau ditanya beda apa enggak, aku bakal jawabnya beda. Apalagi umurnya memang nggak beda jauh banget ya sama sensei ya, karena kan mereka juga baru lulus kuliah gitu. Bener, jadi kayak kadang satu sisi mereka yang ngingetin saya gitu. Dan kayak aku ngerasa nggak apa-apa lah, ya udah kita sama-sama belajar begitu ke mereka. Berarti di beberapa poin mereka di bagian inisiatifnya bagus gitu. Bener, ya. Dibanding yang Tokute Gino mungkin kayak masih muda gitu. Cuman mungkin pas aku masuk ke Tokute Gino juga sebenarnya ada sensei, ada istri yang seperti itu yang misalkan dia ngingetin kayaknya kayak gini deh gitu. Cuman mungkin kalau untuk Gijin Koku ini mereka tuh sangat kritis dan teliti. Jadi pertanyaannya itu lebih macem-macem lagi gitu. Jadi kita kayak harus siap gitu, kosongkan gelas kali ya. Oke, Sensei. By the way, aku mau tanya dong, sebetulnya awalnya itu kenapa tertarik sama Jepang? Apakah dari dulunya wibu atau gimana nih, Sensei? Oke, mungkin buat pertanyaan kenapa tertarik sama Jepang gitu ya, lebih tepatnya mungkin pengaruh lingkungan kali ya Zizang. Karena kalau ditanya kenapa suka sama Jepang itu udah mungkin pengaruh latar belakang, bukan diri sendiri doang, tapi mungkin entah lingkungan keluarga dan lain-lain. Jadi itu yang membuat kayak tertarik nih sama bahasa Jepang. Jadi kayak pengen lah belajar bahasa Jepang meskipun mungkin nggak mesti bermulai dari wibu dulu gitu ya. Cuman kayak ngerasa bisa melihat ada masa depan di Jepang. Jadi kita pelajarin aja dulu bahasanya gitu. I see my future and it's bright. Iya, Oke, Sensei, tadi kan dibilang seperti mention pengaruh lingkungan dari keluarga juga. Nah, itu dari keluarga memang ada yang kerja ke Jepang kah atau gimana? Iya betul, kebetulan kalau untuk pertama-tama mungkin aku bakal jelasin punya ketertarikan apa enggak tuh, rata-rata semuanya punya ketertarikan sama Jepang ya. Jadi kayak anime itu suka banget. Dan untuk apakah keluarga ada yang pernah kerja di Jepang atau enggak, lebih tepatnya mungkin ada bagian keluarga yang pernah sekolah di Jepang gitu. Jadi tahu-tahu dari Jepang tuh karena ada orang terdekat kali ya. Oke. Nah, kalau gitu dari background pendidikannya sendiri Sensei dulu tuh kan sekarang SMA sama kuliah, apa SMK sama kuliah itu Sensei? Lebih tepatnya berarti latar belakang saya sebelum kuliah gitu iya, ya? pendidikan sebelumnya gitu Sensei. Relate gak sih sama Jepang kayak dulu jurusan bahasa kah atau gimana? Kalau dibilang relate, sebenarnya nggak relate sama sekali sih Sistang, karena saya tuh SMA-nya saya pesantren. Oh gitu Sensei. Saya pesantren dari SMP, SMA. Dan biasanya kan 6 tahun ya, SMP, SMA, 3 tahun, 3 tahun. Kalau ini saya 7 tahun. Jadinya 7 tahun pesantren. Terus karena memang ada ngerasa kepanggil aja pengen belajar bahasa Jepang, jadi langsung banting ke arah ngambil bahasa Jepang. Oke, dulu pesantren. Nah, kalau pesantren gitu belajar bahasa Arab juga kan Sensei? Betul, sebenarnya ini meskipun pesantren kesannya jauh ya dari mengambil kuliah bahasa Jepang, cuman sebenarnya ada korelasinya karena pesantrenku tuh juga fokus ke mengutamakan bahasa. Jadi kita tuh benar belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu yang harus kita pakai. Jadi aku rasa ketika kita masuk bahasa Jepang itu tuh udah terlatih untuk belajar bahasanya sih. Berarti udah terbiasa pakai, maksudnya bilingual ya. Sekarang trilingual sekarang Sensei. Boleh Sensei ditunjukkan skillnya. Oke. Berarti setelah itu kan Sensei langsung lanjut kuliah. Nah, kuliah itu ikut SNMPTN kah atau gimana? Sampai bisa masuk ke PTN kan sekarang? Betul, ini pertanyaan menarik. Ini pertanyaannya menarik semua ya. Merasa kayak ini juga
juga pertanyaan yang sangat menarik. Sejujurnya saya nggak ngambil SBMPTN atau SNMPTN gitu ya. Karena saya kebetulan pesantren, dan mungkin fun fact-nya lagi, saya itu ngambil pesantren yang benar-benar spesifik ke arah tahfiz ya. Oh, jadinya tahfiz. kita tuh non akademik, sehingga untuk ngambil ke PTN di situ tuh aku ngambil jalur prestasi Rizang. Jadi kayak cukup menunjukkan apa yang aku dapetin di pesantren, udah tanpa ada seleksi lagi gitu. Oke, tapi itu seleksinya waktu itu dengan jalur tahfiz tuh ada banyak kah di UPI itu? Yang maksudnya sensei ituannya apa? Kandidat-kandidatnya gitu. Oh, kalau untuk kandidatnya itu sendiri, sejujurnya itu zaman COVID ya. Oh, jadi semuanya berlangsung secara online hanya di layar Zoom. Jadi kalau misalkan ditanya apakah untuk kandidat yang sesuai bidang aku itu banyak, sejujurnya kayaknya nggak sebanyak itu ya. Karena untuk prestasi biasanya jalur prestasi itu cenderung anak-anak berprestasi di bidang olimpiade atau bidang-bidang anak-anak keolahragaan itu banyak banget, karena itu emang prestasi yang mereka pasti akan ajukan untuk masuk ke universitas gitu. Berarti buat teman-teman semua nih ya minasang yang sekarang mungkin sama-sama pesantren juga ya sensei, gak mungkin gak ada change untuk bisa belajar bahasa Jepang atau kuliah di jurusan bahasa Jepang ya sensei, asal kita mau berusaha. Oke. Nah itu tuh waktu itu maksudnya sekarang posisinya berarti sensei kuliahnya kemarin tuh di universitas apa sih? Untuk aku kemarin kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung. Barudak UPI ya ini. Barudak UPI Des. Oke sensei, di UPI tuh belajar bahasa Jepangnya tuh dari nol berarti sensei, apa sebelumnya kamu udah pernah belajar dulu kah hiragana katakana pas di pesantren dan lain sebagainya? Oke, aku pribadi ya. Pribadi secara Kalau aku pribadi itu sebetulnya nggak dari nol, karena aku emang udah belajar hiragana katakana atau mungkin basic-basic bahasa Jepang itu tuh dari sebelum di kampus. Kadang di pesantren pun aku kalau lagi kosong, aku pakai buat belajar bahasa Jepang, belajar nulis dan lain-lain. Mungkin awalnya itu bermula dari hobi kali ya. Oh, hobi, oke. Tapi memang kalau kita mencintai suatu hal terus dijadikan pekerjaan, kayaknya seru banget ya sensei. Bener, meskipun ya apapun yang kita kerjakan, sesuatu kalau udah jadi pekerjaan itu pasti bakal ada struggle atau sulitnya. Tapi ya kita pasti akan tetap mencintai apa yang sulit itu sih. Oke, betul. Pokoknya yang namanya udah cinta mati ya mau disakitin sama kerjaan pun tetap aku suka. Nah, selama di UPI sensei berarti kuliahnya kira-kira itu berapa tahun sensei? Kalau untuk di UPI total itu aku 4,5 tahun. Oh, 4,5 tahun berarti 4,5 tahun. itu pendidikan bahasa Jepang. Pendidikan bahasa Jepang, betul. Jadi khusus emang karena Universitas Pendidikan Indonesia, jadinya untuk jurusannya sendiri pun pendidikan bahasa Jepang, fokus ke pendidikannya. Fokus ke pendidikan bahasa Jepang. Kalau lebih spesifiknya nih, pendidikan bahasa Jepangnya tuh yang dipelajarinya itu apa sih yang ngebedain sama sastra mungkin sensei? Oke, apa sih yang membedain sama sastra gitu ya? Iya, sama sastra. Baik, untuk bedanya sendiri itu karena pendidikan, jadi dari awal kita tuh memang mempelajarinya itu tata bahasa, pola kalimat, partikel yang intinya secara grammar lah kalau di mungkin bahasa lainnya ya. Secara grammar memang kita pelajari itu. Kemudian yang aku selalu ingat, dosenku selalu bilang, di sini kami mengajar kalian bagaimana caranya agar kalian bisa mengajarkan balik ke orang lain gitu. Jadi itu highlight pendidikannya. Jadi kita juga bukan hanya dididik bagaimana bisa mengajar bahasa Jepang juga, kita juga dididik gimana kita mempelajari psikologi pendidikan anak-anak. Jadi kayak pendidik secara utuh gitu. Jadi kalau kamu tuh bukan hanya mempelajari materi, tapi kamu juga bisa mengetahui gimana sih anak-anak karakter pendidikannya dan lain-lain gitu. Jadi mungkin kalau sastra tidak terlalu kesana kali ya. Oke, berarti bukan cuma jadi pengajar tapi jadinya pendidik gitu ya sensei. Oke. Nah sensei kan by the way ya guys, FYI ternyata sensei ini adalah salah satu yang ikut program dari Max juga ya sensei ya. Boleh diceritain dong sensei gimana tuh ceritanya bisa dapat program itu ke teman-teman semua? Oke, jadi program dari Max itu tuh aku dapetin di tahun keempat aku kuliah. Jadi di semester 7 dan 8. Itu sendiri program, jadi sebenarnya aku kampus Universitas Pendidikan Indonesia sama kampus di Jepang yang aku kuliah setahun itu sudah memiliki MOU atau kerjasama ya. Jadi setiap tahun selalu dikirim satu mahasiswa untuk kuliah di Jepang selama setahun dengan difasilitasi beasiswa dari Max sendiri. Kenapa difasilitasi beasiswa? Karena
program kita selama setahun di sana adalah program yang memang diselenggarakan langsung sama Max-nya. Jadi Max bertanggung jawab untuk membiayai mahasiswa yang mereka hantarkan ke Jepang gitu. Nah, itu tuh sekolah kuliahnya belajar bahasa aja kah, apa tetap ada pendidikan bahasa Jepang? Oke, ini juga pertanyaan yang menarik ya, karena aku juga sebenarnya selama di Jepang aku berpikir kok bisa ya ada program kayak gini gitu ya. Karena biasanya beasiswa Max itu lebih cenderung untuk anak S2, S3. Makanya ketika aku ke Jepang juga jarang banget nemu anak S1 dapat Max, dan aku bertanya-tanya kenapa sih kok bisa anak S1 dapat Max. Dan setelah aku cari tahu lagi ya, riset kembali di situ tuh, jadi ternyata kenapa kita dapat beasiswa Max dan apa sih yang kita lakuin. Jadi sebenarnya tujuan Max ini adalah bagaimana menghantarkan anak-anak yang belajar bahasa Jepang dari seluruh negara untuk ke Jepang selama setahun, dan bagaimana dengan bahasa Jepang yang mereka miliki mereka bisa melakukan suatu penemuan baru, yaitu penelitian. Jadi bagaimana caranya kita bisa berkontribusi dalam penelitian di Jepang gitu. Jadi makanya mereka itu ini mungkin agak tambahan lagi ya. Jadi aku tuh kemarin kesana tuh cuma 10 orang. Itu tuh dari satu negara diambil satu-satu. Cina satu, Vietnam satu, Amerika satu. Jadi satu-satu gimana caranya mungkin setiap dari negara ini bisa berkontribusi dalam perkembangan atau pengembangan penelitian di Jepang dalam bidang bahasa Jepang dan budayanya, makanya seperti itu. Berarti jatuhnya tuh kayak sensei sama teman-teman yang lain di sana tuh jadi subjek penelitian kali ya, objek penelitian gitu. Ya kita mungkin lebih jadi orang yang menelitinya ya. Oh, yang mungkin meneliti. Tadi aku orang yang meneliti apa yang kalian yang diteliti nih? Kita yang meneliti. Kita yang meneliti. Jadi Okay. mungkin aku tadi juga nggak begitu menjawab Zisang ya. Pertanyaannya lebih ke arah, sebenarnya tadi pertanyaannya lebih ke arah belajar apa sih. Nah kalau belajar apa sih itu sebenarnya itu balik lagi fokusnya adalah meneliti. Pokoknya kami dihantar untuk bisa meneliti gitu, dan sisanya lagi kita tetap belajar bahasa Jepang agar menunjang kita selama kuliah di sana sih. Gitu. Oke, berarti ini memang programnya sudah difasilitasi oleh pihak UPI sebelumnya kan sensei. Nah itu kira-kira dari udah berapa tahun tuh berjalan selama ini? Untuk udah berapa tahunnya itu saya mungkin mohon maaf ya ini kalau misalkan memang ada kesalahan atau kurang ini, cuman kayaknya udah lewat dari 5 tahun atau mungkin bisa jadi 10 tahun ya. Tapi nanti mungkin aku koreksi lagi berapa tahunnya gitu. Oke, berarti itu dari UPI tahun itu hanya sensei doang perwakilannya satu ya? Betul. Asik, keren banget Nina-san. Kayak menemukan berlian ya hari itu. Oke sensei, itu kan tadi katanya 10 orang tuh. Nah 10 orang tuh dari banyak negara kan sensei. Pas pertama kali datang ke Jepang, itu langsung ketemu sama si 10 orang itu, dikenalin kah? Terus gimana perasaannya, first impression sensei terhadap masing-masing negara, perwakilan negara itu gimana? Oke, ini juga impression yang cukup menarik ya menurut saya. Karena di satu sisi sebenarnya jadi bakal mix impression gitu. Pertama kita seneng kan, kayak wah bisa nih ketemu orang-orang ini, terpilih nih kita kesini. Cuma di satu sisi kita juga kayak wah hebat-hebat banget gitu ya. Ada perasaan minder kali ya. Bener, apalagi kan kayak hebat-hebat banget. Cuma di satu sisi lebih ke arah bersyukur banget sih. Karena tanpa ada program ini mungkin sulit banget ya buat kita ketemu orang yang sama-sama belajar bahasa Jepang tapi dari Polandia, dari Amerika, dari Turki, itu tuh mungkin mustahil kita dapetin di Indonesia gitu. Jadi itu sih first impressionnya, kayak akses banget gitu ya, akses yang luar biasa. Oke, rata-rata tuh mereka seumuran sensei kah atau di atas sensei atau gimana umurnya ya untuk mereka? Kalau untuk umurnya sendiri itu tuh rata-rata memang dari segi semester ya, itu anak-anak tingkat akhir. Jadi kalau dari segi usia mungkin masih Gen Z semua. Gen Z semua ya. Gen Z semua. Masih nyambung. Nyambung Berarti semua. komunikasinya pakai bahasa Jepang sama mereka kan? Betul, pakai bahasa Jepang. Jadi kita karena emang kebetulan kita semua juga memang anak mahasiswa yang antara sastra atau pendidikan bahasa Jepang, jadi emang harus pakai bahasa Jepang. Oke, nah sensei berarti selama itu kira-kira 1 tahun kan? Di sana itu difasilitasinya mulai dari di Indonesia itu tiket pesawatnya udah dibeliin kah dan lain sebagainya, atau kita ada beberapa model yang harus dipersiapin sih? Oke, menarik banget. Sebenarnya ini tuh program yang sangat menarik ya Sisang, karena kita di cover semuanya, dari visa juga di cover, tiket pesawat juga di cover, tiket pesawat untuk pulang pergi ya, pulang pergi di cover. Terus selama di sana juga kita dibiayain dapat jajan bahasanya ya, uang saku ya, uang saku betul. Jadi kita
nggak harus mikirin apa-apa lagi, meskipun untuk bulan pertama tetap kita harus bawa pegangan lah ya gitu. Jadi, tapi itu sangat mencukupi sekali ya. Kita bisa belajar tanpa harus mikirin, aduh dah dari mana nih uangnya gitu ya. uangnya. Oke, karena salah satu kunci ketenangan belajar adalah finansialnya sama. Betul, karena kadang kalau finansial bermasalah kita nggak bisa fokus belajar. Iya, setuju. Oke. Kan udah sama 10 orang di negara berbeda tuh selama 1 tahun. Apa aja sih kira-kira pengalaman paling berkesan yang pernah saya dapetin dalam 1 tahun itu? Yang memorable banget nih dan ini bisa mengubah hidup aku gitu sampai sekarang. Oke, menarik banget. Di sini mungkin yang jadi memorable banget itu adalah ketika aku pertama kali ngerasa gagal selama kuliah itu di Jepang. Karena selama aku kuliah 3 tahun di UPI aku ngerasa bisa lah. Ya, cetek lah ini mah ya. Bisa lah. Selagi kita berusaha bisa gitu ya. Gak ada yang gak bisa kalau kita asalkan kita rajin, gigih, sungguh-sungguh semua tuh bisa. Cuma pas nyampe Jepang aku ngerasa bukan soal kegigihan lagi, itu tuh udah another level yang aku pertama kali ngerasa gagal secara akademik gitu ya. Kayak, wah aku nggak paham ya, kok aku disuruh neliti nggak bisa ya. Padahal kayak gini doang, seharusnya aku paham. Kenapa aku nggak paham gitu? Jadi itu mungkin pertama kali yang pelajaran yang aku rasa adalah aku bersyukur ketika kegagalan secara akademik yang pertama kali aku rasain itu justru aku pas lagi di Jepang gitu ya. Jadi kayak ini sebenarnya seharusnya jadi suatu pencapaian aku bisa ke Jepang, tapi kenapa di satu sisi jadi suatu kegagalan untuk pertama kali juga, tapi itu justru jadi pelajaran banget sih. Jadi kalau di Indonesia mungkin belajarnya 2 kali lipat, pas di Jepang belajar berapa kali lipat sih? 1000 kali lipat. Karena secara mental juga kena sih. Mungkin kalau di Indonesia kita struggle akademiknya aja, kalau di Jepang tuh mental dulu kena, baru kena akademik, jadi kayak lebih berat ya. Semuanya kena ya selesai. Tapi dari situ terbawa kan pasti ke Indonesia, maksudnya budaya kayak tahan bantingnya dan lain sebagainya gitu pasti terbawa. Betul. Untuk budaya mental sih. Mentalnya ya pasti. Mentalnya dan di situ adalah karena ketemu orang-orang hebat juga ya, kayak di Jepang kita ketemu orang yang nggak bisa kita temuin di Indonesia, mungkin itu yang bikin banyak belajar. Jadi lebih tepatnya mungkin lebih banyak belajar soal kehidupan juga gitu ya. Bagus banget kata-katanya selesai. Oke, kan tadi sempat mention ada orang-orang yang hebat gitu di Jepang. Ada gak sih orang hebat yang pernah saya temuin gitu pas di Jepang itu? Ada nggak sih orang hebat yang pernah aku temuin selama di Jepang? Kayak misal mungkin siapa, diplomat kah atau apa gitu selama di Jepang itu atau apa? Mungkin lebih tepatnya pertama-tama aku bakal bilang semua yang aku temuin tuh aku rasa hebat. Meskipun sebenarnya bukan di Jepang doang, di Indonesia juga ya. Karena aku ngerasa setiap orang yang aku temuin tuh kayak keren banget nih. Kan kalau kita bisa melihat di positif sudut pandangnya ya, sebenarnya kita bisa, semua orang tuh hebat di mata kita. Cuman kalau misalkan mungkin kita mau bahas hebat dari strata sosial atau dan lain-lain, aku bersyukur di Jepang aku pernah tampil sebagai perwakilan dari mahasiswa Indonesia. Asik. Di ininya langsung di bagian direktur kampus, apa sih namanya kalau rektor ya? Oh iya. Jadi kita nampilin angklung sebagai perwakilan dari Indonesia, mahasiswa Indonesia di rektor kampus langsung gitu. Jadi itu menurut aku suatu kebanggaan. Mungkin sampai sekarang masih sumringah nyeritain ya Sensei. Soalnya semuanya keren-keren banget. Di sana tuh kayak nggak ada orang yang nggak keren mungkin aku temunya. Meskipun sampai hari ini sih aku selalu ketemu orang keren kan. Termasuk saya. Iya betul. Terima kasih Termasuk Rizita ini. Baik yang bisa kita pelajari dari Rizita. Sensei, tapi aku sebetulnya pernah dengar cerita gitu. Kalau soal balik lagi ya, kalau balik lagi tadi katanya soal mental. Aku pernah dengar cerita untuk kita jadi orang yang hebat dan punya mental baik, kita harus ngerasain rasanya jadi minoritas. Nah, aku kan saya kan tadi bilang juga, saya dari pesantren dulunya dan lain sebagainya, dan Islam juga kan, maksudnya ketika ke Jepang kan pasti merasa minoritas juga kan. Itu gimana sih saya rasanya menjadi seorang minoritas? Terus gimana caranya biar ya kamu masih bisa tetap on track gitu sama mereka, nyambung percakapannya, terus juga tidak dikucilkan dan lain sebagainya di Jepang ya Sensei. Oke. Menarik pertanyaannya. Menarik semua nih pertanyaannya. Kapan sih aku nggak menarik? Video aku teki. Oke. Jadinya untuk dari segi minoritas ya. Kalau jawabannya
sebenarnya sampai sekarang aku masih belajar. Karena aku ngerasa selama di Jepang aku belum bisa memecahkan beberapa masalah untuk hal-hal minoritas. Cuman aku rasa ketika kita punya minoritas, ketika kita menjadi minoritas, sebenarnya itu menguji atau menilai seberapa kuat sebenarnya prinsip diri sendiri. Betul, prinsip diri sendiri. Dan seberapa kita menjadi diri sendiri gitu ya. Seberapa kita menjadi diri sendiri, seberapa kita kuat memegang prinsip dan ya nilai-nilai yang kita pegang sebenarnya satu sisi itu. Dan sebenarnya satu sisi tantangannya adalah gimana dengan kita megang nilai, prinsip dan jadi diri sendiri ini kita tetap bisa berbaur dengan orang Jepangnya kan gitu. Nah, kalau misalkan di sana aku tuh bener-bener karena aku ngerasa cukup kuat untuk apa yang aku pegang gitu ya. Aku lebih nggak rela demi aku bisa beradaptasi dengan mereka, aku harus menggugurkan beberapa nilai-nilai gitu. Betul. Jadi lebih tepatnya aku komunikasiin, aku set boundaries kayak misalkan kalau acara, misalkan nih mereka kadang suka acara tuh nyampe tengah malam, aku bilang nggak bisa. Jadi aku bilang alasannya gini. Jadi kayaknya aku belum bisa hadir gitu. Biasanya mereka selalu menghargain. Jadi justru aku rasa kita nggak harus semuanya berbaur dan kita mengorbankan hal-hal yang mungkin kita pegang dari sebagai minoritas gitu ya. Cukup kita komunikasikan dan kita gimana caranya keterbukaan itu ada. Betul, setuju. Berarti yang penting tetap kunci utamanya komunikasi ya. Komunikasi ada. Tapi sejauh ini pernah nggak sih sensei ngedapetin kayak ketika sensei mengkomunikasikan bahwa aku nggak bisa karena aku ada, maksudnya dari agama aku melarang gitu. Pernah nggak sih kayak ada kecaman atau suatu hal buruk gitu yang mereka kasih ke sensei berupa kalimat dan lain sebagainya, apa perlakuan mungkin? Oke. Menarik. Kalau untuk suatu mungkin bukan feedback ya, tapi respon. Nah, respon mau verbal atau non verbal. Apakah ada respon verbal atau non verbal dari mereka? Lebih tepatnya sebenarnya nggak ada ya. Sejauh ini sih nggak ada. Cuman mungkin ya kalau misalkan kita takut, sebenarnya overthinking kita adalah ketika kita nggak bergabung dengan mereka atau mungkin ada hal-hal yang kita nggak bisa ikut sertakan yang kita takutin. Sebenarnya banyak ya yang kita takutin, tapi kenyataannya akan terjadi adalah ya kita bisa temenan apa enggaknya sama mereka gitu. Maksudnya mereka bakal mau stay sama kita apa enggak. Kalau misalkan mereka emang ngerasa kayak kamu ini banget ya, strict banget atau apa, biasanya mereka menjauh gitu. Mungkin itu doang sih sebenarnya hal buruk yang pasti akan terjadi. Hal buruk lainnya mungkin seperti kecaman atau kayak dibully atau apa, itu tuh mostly nggak ada. Terutama kita sebagai orang dewasa biasa sama-sama udah bisa saling paham dan menghargai ya. Jadi ujungnya juga memang seleksi alam ya. Benar. Jadi kalau misalnya memang ngerasa nggak cocok gitu karena terlalu strict kamunya, pasti mereka juga bakal pergi ninggalin gitu. Tapi sejauh ini yang aku temuin mereka tuh sangat menghargai sih. Jadi kayak aku ngerasa kita nggak usah terlalu takut gimana ya udah, kalau kita temenan biasanya memang mereka tuh selalu menghargai. Gitu. Dari mahasiswa Jepangnya dan juga mahasiswa internasionalnya itu juga ya Sensei? Betul. Kadang mereka yang nanya, kamu boleh nggak sih ini? Oh kamu nggak boleh ya? Udah deh jangan. Atau enggak kadang mereka ngajak tuh selalu diskusiin ke akunya gitu. Gitu. Pasti dengan pendapat kamu juga gitu ya Sensei, iya atau enggak, boleh atau enggak. Benar. Karena kadang orang tuh menghargai kita seberapa jauh kita menghargai diri kita sendiri. Asik, berarti kita harus menghargai diri kita sendiri. Benar. Ini banyak banget kata-kata mutiara, nanti aku bikinin quotes satu ya. Oke, saya mau balik lagi ke belakang lagi nih yang soal tadi beasiswa. Jadi itu tuh awalnya di reach out sama siapa? Apa sensei mendaftar? Gimana ceritain dong? Jadi sebenarnya ini tuh ada dua point of view atau mungkin dua kisah yang berbeda ya. Kalau di kisah aku sendiri itu tuh sebenarnya tiba-tiba aku kan syarat buat kuliah di Jepang terus N2 dan di hari pemberitahuan lulus apa enggaknya, yang pas dapat email tuh kan biasanya dari JLPT Japan Foundation tuh dapat email. Di hari itu juga tiba-tiba dosen pembimbingku ngechat, kamu lulus gak? Gitu. Terus aku bilang alhamdulillah lulus. Kemudian beliau langsung nawarin, mau gak ke Jepang ini belajar gitu, karena beliau tahu aku sering ngechat beliau, ini gimana sih daftarnya, kebetulan program-program lain tapi emang fokusnya belajar gitu. Jadi pas ada Max ini beliau langsung nawarin, mau gak ini Max belajar setahun di Jepang. Terus itu kan aku ngerasa itu kesempatan yang sangat bagus. Di situ akhirnya aku
aku ambil gitu. Dan sebenarnya di satu sisi ada cerita lain ternyata menarik. Mungkin ini cerita yang mungkin beda lagi ya. Jadi sebenarnya udah ada satu calon kandidat yang memang udah bahasanya di tag sama sensei aku buat kamu pergi ya ke Jepang buat ngambil sebagai mahasiswa ini. Tapi kebetulan beliau malah memilih untuk tidak pergi karena beliau memilih untuk lebih memilih internship, bekerja. Jadi beliau lepasin, gara-gara beliau lepas itulah baru di situ sensei aku nyari orang lain gitu. Oke, dan kebetulan Aisyah Sensei yang dapet ya. Oke Sensei, tapi kalau soal beasiswa dan kesempatan-kesempatan yang hadir gitu di dalam hidup Sensei itu, apakah itu ada tips-tipsnya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya? Oke, baik. Kayak mungkin lebih ke ini sih Sensei, kayak dari personal kitanya, apakah kita harus manifestasi kah, apakah kita harus afirmasi kah, atau kita harus gimana positif thinking akan mendapatkan itu dan lain sebagainya Sensei. Boleh dong. Baik, mungkin ini bakal nyambung juga kayak yang tadi ya. Kan tadi sebenarnya pertanyaan sebelumnya Zisang juga nanya itu daftarkah atau gimana ya. Jadi mungkin kalau aku jawab lagi, sebenarnya itu tetap daftar tapi harus dipilih oleh dosennya langsung. Jadi kita nggak boleh kita nggak bisa kayak aku mau sensei aku daftar ya, biasanya senseinya akan nyeleksi dulu gitu ya. Dan untuk tipsnya sendiri, aku rasa selain di luar belajar ya, karena kan belajar udah pasti. Untuk tipsnya sendiri aku rasa kadang takdir kita itu tuh tergantung isi kepala kita. Takdir kita itu tergantung isi mindset kita. Takdir baik buruk kita yang akan terjadi atau yang sedang terjadi itu tergantung kita memandang apapun itu. Jadi aku ngerasa aku dari dulu udah lumayan tanam mindset yang positif ya. Dari pesantren aku ngerasa aku bisa ke Jepang. Aku selalu ngerasa aku bisa ke Jepang. Dan aku ngerasa oke, jadinya banyak afirmasi positif. Sebenarnya kalau afirmasi itu biasa aja, cuman aku ngerasa aku punya hobi untuk manifesting. Dan aku ngerasa hobi manifesting aku ini didukung oleh rasa percaya diri yang mana aku rasa gak ada yang mustahil. Dan baik lagi kenapa aku mudah merasa untuk tidak ada yang mustahil, baik lagi mungkin ini lebih ke arah spiritual ya. Iya, betul. Kalau kata kita mungkin gak apa ya ini ngebahas ke arah keagamaan. Gak apa sih, silakan. Kalau untuk bahas keagamaan mungkin aku bakal bilang mimpi apapun itu atau manifestasi apapun itu pasti bakal bisa kita capai karena kita punya Tuhan segalanya yang bisa bantu mencapai. Jadi jangan merasa kalau kita ingin mencapai sesuatu berjalan sendiri. Kita harus bahasanya kita sertakan Tuhan kita dalam setiap keinginan kita dan kita yakin kalau aku berjalan sama Tuhanku ya pasti bisa dong. Apa sih yang nggak bisa gitu? Sih, berarti doa dan ikhtiar harus selaras. Betul. Nah kalau dari sisi sendiri itu manifestasinya biasanya berupa apa? Apakah berupa afirmasi atau berupa menjurnal atau berupa dicetakin nih foto-foto aku mau ke Jepang terus tiap pagi diliatin sambil bilang oke, aku bisa ke Jepang gitu. Enggak sih, kalau aku biasanya cari masalahnya dulu. Cari masalahnya. Aku cari masalah. Lebih tepatnya kayak kenapa sih aku mau ke Jepang? Aku tuh biasanya misalkan aku pengen ke Jepang, nanti aku bikin daftar kenapa dan kenapa harus, alasan pengennya kenapa, terus emang dengan ke Jepang kamu bisa apa dan apa yang bisa kamu kasih. Biasanya aku kasih pertanyaan-pertanyaan itu ke diriku sendiri dulu. Jadi kenapa aku pengen ke Jepang? Misalkan pengen aja ke Jepang misalkan gitu ya. Kalau misalkan itu aku bakal tanyain lagi, emang dengan ke Jepang kamu kenapa? Nah di situ baru aku cari masalah. Emang aku bisa berkontribusi apa sih kalau misalkan ke Jepang? Emang apa yang bisa aku dapetin sih? Dari situ baru aku nemuin masalah-masalah yang menarik. Oke, kalau di Jepang itu tuh ada permasalahan ini deh. Jadi kalau misalkan aku belajar bahasa Jepang, mungkin aku bisa membantu atau bermanfaat di sini gitu. Jadi aku cari masalahnya dulu seperti itu. Jadi lebih tepatnya iya itu aku cari masalah sih. Jadi cari masalah dulu sehingga kita tahu urgensi. Karena aku merasa kita nggak akan termotivasi kalau kita nggak tahu itu tuh urgen apa enggak. Bener sih, aku termasuk orang yang akan termotivasi kalau udah mendekati deadline dan itu udah urgent banget baru aku termotivasi. Kenapa kok kata orang-orang kenapa sih kalau SKS tuh selalu bisa? Nah karena kita tahu urgensi. Kalau nggak dikerjain ini gawat, waktu tinggal segini. Semakin urgen suatu hal, semakin kita itu termotivasi dan terpacu dan entah apa kita bisa aja cair aja otaknya gitu ya. Pertama-tama emang kita harus tahu ini tuh urgen apa enggak gitu. Semakin urgen semakin kita ya bisa termotivasi gitu kali ya. Sip. Nah tadi kan juga sempat mention kayak kita harus yakin sama diri kita sendiri, apalagi sama isi kepala kita sendiri. Cuman kan kebanyakan nih karena terpengaruh dari sosial media juga, pasti banyak orang-orang yang punya limiting belief sendiri sama diri sendiri. Jadi kayak mereka udah mencap diri mereka bahwa aku kayaknya nggak bisa gitu, aku nggak bisa deh kayaknya ke Jepang, terus bilang kayak
aku nggak punya biaya, mau ke Jepang gimana, nggak punya modal, mau minjem uang gimana dan sebagainya, pasti akan ada banyak hal-hal negatif gitu yang masuk ke pikiran kita dan juga jadi limiting belief ke diri kita sendiri. Nah dari sisi sendiri, ketika ada hal-hal negatif dan juga kepercayaan negatif yang kita sendiri yang buat, itu gimana caranya untuk menghilangkan itu hal-hal negatif itu dari pikiran kita gitu dan lain sebagainya. Apakah harus meditasi kah atau harus gimana kah dan lain sebagainya gitu. Oke. Baik, untuk pertanyaan gimana caranya ya, lebih ke cara ya. Pasti sebenarnya semua orang ada ya perasaan gak percaya diri dan ngerasa emang aku bisa, aku aja kayak gini gitu kan. Emang aku bisa, biayanya mahal, aku aja untuk saat ini gak punya biayanya. Sebenarnya pertama-tama kita tuh langkah pertama yang aku rasa harus dilakuin dulu, itu tuh terima dulu kalau kita tuh emang kayak gitu. Misalkan nih, aku pengen kuliah tapi mahal banget lagi, gak punya duit gitu ya. Terima, oke, aku memang gak punya duit. Jangan denial, jangan menyangkal, atau jangan jadikan itu alasan. Kalau ya udah karena aku nggak punya duit ya aku pasti nggak bisa. Sebenarnya itu kebanyakan dari kita adalah menjadikan kekurangan kita itu sebagai alat untuk beralasan yang bikin kita jadi stuck di situ terus. Benar. Jadi pertama kita terima, sehingga kalau kita udah terima sebenarnya kita lebih lega untuk tidak harus menjadikan itu sebagai alasan. Pertama terima, oke misalkan aku pengen kuliah nih, tapi aku gak ada duit, atau misalnya aku pengen kuliah di PTN tapi aku kurang pintar gitu ya, gitu deh, aku pengen kuliah di PTN tapi aku kurang pintar. Terus oke, aku memang gak pintar, terima tapi hatinya harus legowo ya, terima dengan hati yang legowo, aku emang gak pintar. Baru kuncinya lagi pertanyaan, terus aku harus ngapain kalau aku gak pintar, terus aku harus ngapain. Jadi aku ngerasa adalah kita harus sering-sering mempertanyakan diri kita. Oke, aku gak pintar, iya aku terima. Terus aku harus ngapain sekarang dengan diriku yang gak pintar? Keluar dong opsi-opsi belajar. Lalu lebih kurangin waktu main misalkan, kurangin main sosial media, atau mungkin ikut kelas, atau mungkin cari temen yang mungkin dia kayaknya pinter, coba sekali aja nanya gimana sih caranya belajar gitu. Jadi aku rasa ketika kita udah terima, baru kita tanyakan ke diri sendiri, terus aku harus ngapain biar bisa mencapai itu. Karena aku rasa jangan bilang diri kita nggak bisa dulu kalau kita belum coba apa-apa. Gitu. Jadi kalau misalkan udah coba memang nggak bisa, ya kita bisa melakukan hal yang lain. Jadi gagal itu bukanlah akhir dari segalanya, Sensei. Jadi nggak usah khawatir. Nah, dari Sensei sendiri nih, pernah nggak sih ada kegagalan dulu ketika belajar bahasa Jepang, mulai dari pas masih di pesantren kah, atau ketika kuliah, atau mungkin ketika beasiswanya itu ada nggak sih kegagalan dalam akademik yang lainnya gitu? Oke. Untuk kegagalannya itu sendiri ya dalam akademik, lebih tepatnya aku lebih ngerasa gagal ketika aku tidak bisa menyampaikan apa yang aku pahami ke orang lain. Apalagi sebagai pendidik ya? Terutama misalkan di kampus, kan kita belajar, pasti ada sesi presentasi dong di sana. Di situ aku ngerasa aku gagal ketika aku tidak bisa mempresentasikan dengan baik, dan itu masih menjadi proses aku sampai sekarang. Ketika gimana caranya aku bisa sampaikan dengan sederhana, dengan mudah, dan orang bisa paham gitu. Mungkin itu ya, sama kegagalan mungkin lebih bukan kegagalan, lebih ke arah proses ya. Karena kan kalau kata orang skripsi itu susah ya. Jadi aku ngerasa itu juga aku rasain ya, kayak aduh gila skripsi gitu kan. Tapi aku ngerasa itu bukan kegagalan, lebih tepatnya emang proses aja kalian pertama kali ngerasain ngerjain skripsi gitu. Oke, jadi gitu ya minasan cerita Aisyah Sensei dan perjuangannya dengan belajar bahasa Jepang hingga akhirnya bisa dapat beasiswa. Oke Sensei. Nah, sekarang kan Sensei udah di LPK Harenohi ya. Boleh dong ceritain gimana awalnya bisa dari selesai beasiswa terus masuk ke Harenohi? Oh iya, jadi setelah selesai beasiswa sampai aku masuk ke LPK Harenohi itu sebenarnya cukup lama ya. Sekitar ada kali 6 bulan lebih kayaknya. 6 bulan lebih, bukan 6 bulan lagi, mungkin hampir lebih ya. Jadi kalau alasan aku masuk LPK Harenohi itu sendiri karena aku juga kan lulusan pendidikan bahasa Jepang. Jadi aku ngerasa aku pengen gimana caranya nih apa yang aku pelajarin tuh bisa aku sampaikan lagi gitu kan. Kadang aku juga masih suka ngajak-ngajain temen secara volunteer aja, tapi
di situ aku jadi berpikir kayak oh bisa nih, harusnya diseriusin ya, karena kan pendidikan bahasa Jepang juga seharusnya aku juga bisa untuk menjadi sensei di bahasa Jepang gitu. Jadi aku daftar ke LPK Harenohi sebagai sensei di sini. Oke, jadi tapi proses seleksi di Harenohi-nya lama atau enggak sih Sensei kira-kira? Untuk proses seleksi di Harenohi mungkin lebih kita tuh kayak sesi interviewnya ya, jadi nanti ada micro teaching gitu karena bakal ngajar juga, jadi mungkin lebih ke arah sananya sih. Oke. Nah kan kalau Sensei sekarang udah pegang kelas Gijin Kungfu ya, selain mengajar kira-kira apa sih selain mengajar bahasa Jepang kira-kira apa sih yang sering Sensei tekanin ke siswa-siswa Sensei di kelas? Kalau untuk selain bahasa Jepang misalkan Kaido kah atau budaya kah atau mental dan lain sebagainya. selain bahasa Jepangnya ya? Selain bahasa Jepang apa yang sering Sensei tekankan ke anak-anak, tanamkan di diri anak-anak Sensei di kelas? Oke, kalau untuk ke anak-anak sendiri, biasanya untuk saat ini karena aku baru ngajar, aku tuh lebih tekanin gimana caranya minasang bisa sungguh-sungguh. Karena aku ngerasa ini kan LPK atau mungkin banyak hal, ini kan kita targetnya pengen kerja dengan belajar bahasa Jepang yang durasinya menurut aku tuh fast track banget ya. Fast track banget, kayak misalkan kita harus dapat N4 dalam 3 bulan, itu fast track banget. Fast track banget, dan kuncinya memang harus di diri sendiri. Kalau misalkan di diri sendirinya tuh belum bisa sungguh-sungguh, itu tuh sangat sebenarnya tidak realistis untuk dicapai 3 bulan 4 N4 itu. Makanya itu aku lebih tekanin buat saat ini dari segi pendidikannya dulu, harus sungguh-sungguh mungkin dari diri mereka masing-masingnya. Untuk kayak Taido, biasanya aku juga suka sampein seling-seling gitu ya, aku selalu ingetin Taido dan lain-lain gitu. Oke Sensei, menurut Sensei buat teman-teman dan juga minasang sekalian gitu, bakal apa sih yang harus dipersiapin kalau misal kita mau kerja ke Jepang? Oke. Selain bahasa ya? Buat kerja ke Jepang ya? Aku ngerasa yang harus kita persiapin adalah mental. Pasti Mental. Dan aku ngerasa mental itu kalau nggak disiapin mereka tuh bakal kaget. Makanya aku harus ngerasa disiapin dari sekarang dari segi mental. Jangan sampai kita belum persiapkan mental, nyampe sana kita bahasanya mental kita hancur baru mulai gitu kan, tiba-tiba pengen pulang atau apa, itu kan nggak bisa banget ya. Maksudnya kita udah terikat kontrak dan lain-lain, jadi aku rasa kuatin mental gitu ya, dan jangan terlalu membayangkan semuanya tuh akan indah. Jadi kayak lebih ditanemin kita gimana caranya bisa menghadapi situasi yang meskipun itu nggak indah pun kita bisa kuat jalannya. Jadi jangan sampai terlalu berekspektasi banyak gitu. Ekspektasi banyak. Oke, pesan untuk teman-teman yang ingin menjadi siswa di LPK Harenohi, karena sebentar lagi kita akan buka program baru Sensei, jadi pasti bakal banyak teman-teman yang daftar ke Harenohi. Boleh dong pesan-pesannya buat minasang semua? Oke, untuk pesan-pesan aku buat teman-teman yang bakal masuk ke LPK Harenohi, pertama-tama aku bilang selamat datang mungkin ya, atau mungkin LPK di sini tuh bisa banget menunjang teman-teman buat tujuan pengen kerja sebagai kaigo dan lain-lain, karena ada lingkungan yang bagus dan guru-gurunya juga bagus, dan juga ada banyak support dari pihak staff-staff LPK lainnya. Dan aku rasa Minasang juga akan bertemu dengan teman-teman yang baik gitu ya di sini. Jadi selagi Minasang punya tujuan pengen ke Jepang, aku sangat rekomendasikan Minasang buat masuk ke LPK Harenohi gitu. Oke, Sensei, terakhir banget. Aku pengen tahu dong, nasihat paling buruk yang mengubah hidup Sensei hingga saat ini yang pernah Sensei dapatkan apa? Aku sih lebih ngerasa aku pernah dibilangin sama temanku sendiri gitu ya. Dia bilang, makanya kamu sekolah. Yang aku ngerasa situ, oke, berarti aku harus semua apapun yang aku kerjain tuh kita harus terus mau belajar gitu ya. Karena ketika ketidaktahuan kita itu bisa membuat kita tuh ya diremehkan atau apapun itu. Jadi aku itu sih. Berarti sekolah harus terus belajar sampai kapanpun, sampai kita mau meninggal pun harus terus belajar. Belajarlah sampai ke liang lahat. Nah, itu belajarlah sampai ke liang lahat. Sensei. Oke, minasang, seru banget ternyata obrolan kita hari ini bareng Sensei. Tadi nggak cuma ngebahas soal
soal terbelakangnya SSSC, bukan cuma bahas soal beasiswa, soal bahasa Jepang dan lain sebagainya, tapi juga pasti minasang bakal dapat banyak sekali insight baru, hal-hal baru, apalagi tentang tadi ya yang soal self improvement, pasti bakal banyak banget nasihat-nasihat dari SSSC yang mungkin buat sekarang yang minasang di rumah lagi nonton ini terus lagi ngerasa drop banget, gak ada semangat di bahasa Jepang, gak ada semangat untuk kerja ke Jepang dan lain sebagainya. Ketika nonton ini semoga kalian bisa punya motivasi lagi. Iya, amin. Oke, SSSC terima kasih banyak ya udah menemani aku hari ini. Iya, makasih juga Lisa. Minasang sampai jumpa lagi ya di podcast selanjutnya. Mata nih. Mata nih.